Yang menjadi trigger tuh Omnibus Law, karena dengan keluarnya Omnibus Law, disitulah kita bangkit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noval Indo Pratama. Di video kedua kita podcast kedatangan narasumber kita yaitu Bung Slamet Riyadi. Judul kali ini yaitu mengapa Partai Buruh. Kenapa sih Serikat PSPMI itu memilih Partai Buruh? Oke, sebelumnya itu kita sapa dulu ya Bung Slamet Riyadi. Apa kabar? Alhamdulillah. Kenapa sih PSPMI itu memilih Partai Buruh, Bung? Oke, terima kasih. Jadi ini yang kedua kali ya saya diundang untuk podcast ya. Memang banyak yang harus dijelaskan karena sekarang zamannya medsos. Iya, betul. Jadi memang yang mudah dijangkau saat ini ya seperti ini ya, media-media seperti ini. Jadi terima kasih untuk undangannya, terus juga untuk pertanyaannya untuk mengapa Partai Buruh ya? Ya, betul. Mengapa Partai Buruh? Pertama, kenapa Partai Buruh ini berdiri gitu? Berdiri kembali lah. Ya. Jadi begitu. Jadi satu kata penyebabnya itu atau triggernya adalah Omnibus Law. Omnibus Law berdiri ada, Partai Buruh belum ada, Bu? Bukan, maksudnya begini. Oh gitu. Yang menjadi trigger tuh Omnibus Law, karena dengan keluarnya Omnibus Law, disitulah kita bangkit, bahwa kita sadar bahwa Omnibus Law ini tsunami bagi kita, bencana bagi buruh. Disitulah letak kekalahan buruh dari segi politik, karena suka atau tidak suka, disadari atau tidak disadari, bahwa apa yang kita rasakan saat ini, apa yang diatur saat ini itu adalah produk atau peraturan-peraturan yang ada sekarang adalah produk politik. Maka saat itu dengan lahirnya Omnibus Law, kita putuskan melawan dengan cara jalur politik, perjuangan politik. Maka berdirilah Partai Buruh. Sebenarnya Partai Buruh ini kan bukan partai yang baru berdiri. Partai Buruh ini sudah sudah berdiri di tahun-tahun sebelumnya. Saya lupa tahun berapa didirikan oleh Bung Mokhtar Pakpahan ya. Saat itu Bung Mokhtar Pakpahan. Jadi sudah mengikuti juga beberapa kali edisi pemilu, namun belum sampai ibaratnya lolos sampai ke Senayan. Jadi gagal lah bahasanya. Jadi lalu sudah nggak ikut lagi ke kedua periode yang sebelumnya, kayaknya sudah nggak ikut pemilu lagi. Saat itu untuk masalah politik, FSPM ini sudah bukan barang baru lagi. Kita sudah coba segala cara bagaimana berjuang lewat politik, termasuk di periode atau pileg sebelumnya itu kita menitipkan wakil-wakil kita melalui partai-partai lain. Di saat di periode yang kemarin di pileg 2019 ada beberapa anggota legislatif dari perwakilan kita yang kita ajukan kita masukkan ke partai-partai itu, mewakili suara kita, itu berhasil duduk. Itu di DPR RI ada satu, di DPRD Kota Batam itu ada juga satu, di daerah lain ada juga. Namun itulah dilemanya politik ya. Yeah. Jadi politik itu mungkin yang sempat viral kemarin ya, yang di medsos itu untuk bahwa ya apa kata ketua itu ya bahasanya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita meloloskan kawan-kawan itu yang kita titipkan lewat partai-partai itu, memang suara kita yang dibawa. Kalau suara kita itu tidak bertentangan dengan ketua partai, maka bisa lolos itu. Tapi ketika bertentangan, yang didengar adalah suara partainya. Jadi suara buruh itu sudah tidak terwakili lagi. Makanya dengan lahirnya Omnibus Law, kita bangkit mencari partai-partai lagi ya. Mencari partai yang bisa diambil alih bahasanya. Yeah. Jadi kalau kita bikin partai baru itu butuh dana yang banyak. Mungkin bisa triliunan kalau ada informasi dari presiden kita ya, Bung Said Iqbal itu. Jadi akhirnya memang rezeki kita ada ya. Waktu itu Bung Mokhtar Pakpahan itu mengamanatkan ke ahli waris, terutama untuk anaknya, karena ini partai sudah tidur,
jika nanti ibaratnya mau dilanjutkan, maka yang melanjutkan sebisa mungkin ini adalah orang serikat, dan dalam hal ini adalah presiden kita itu Bung Said Iqbal. Maka dengan istilahnya ada pertemuan-pertemuan dan konsolidasi 11 elemen serikat pekerja memutuskan untuk membangkitkan lagi yang namanya Partai Buruh. Namun untuk nama dan sebagainya ini tidak boleh diganti, namun ADART dan yang lainnya ini dirubah. Maka bahasa kita itu adalah Partai Buruh Reborn ya, atau Partai Buruh yang bangkit kembali. Jadi itu mengapa berdirinya Partai Buruh. Jadi bangkitnya Partai Buruh ini tidak lepas dari Omnibus Law itu ya. Jadi dengan lahirnya Omnibus Law, kita juga akan melawan lewat jalur politik. Nah, itulah yang namanya kita sekarang bikin kendaraan sendiri, karena kemarin kita titip-titipkan ke partai-partai lain tidak berhasil. Orang yang bisa berhasil duduk, tapi suara kita itu tidak berhasil nyampe ke parlemen. Makanya lolos Omnibus Law kan, lolos Omnibus Law yang tidak berpihak kepada kita. Berarti tidak satu misi ya Bung ya? Iya. Jadi misinya VSPMI dan juga misinya partai yang lain itu nggak satu misi berarti ya Bung ya? Iya, karena partai lah, kalau partai ini kan punya ideologi yang masing-masing berbeda ya, Iya. atau konsepnya berbeda-beda. Mereka ada yang mewakili agama, ada yang bahasanya nasionalis, ya kan? Iya. Nah, kalau Partai Buruh ini memang jelas kelasnya adalah kelas pekerja. Jadi kita tidak mau memikirkan yang lain, kita hanya memikirkan nasib pekerja, buruh, tani, nelayan, kaum miskin, ya UKM kecil, guru, honorer dan sebagainya, itu yang masuk dalam platform perjuangan kita. Jadi penerima upah lah bahasanya, penerima upah dan kaum-kaum yang termarginalkan. Jadi memang kelasnya memang kelas itu. Jadi mohon maaf, kita nggak memikirkan untuk kelas-kelas yang lain gitu loh. Jadi partai kita ini partai kelas, makanya namanya partai kelas pekerja. Nah, ini teman-teman yang belum tahu nih, Partai Buruh bukan hanya pekerja pabrik aja, akan tetapi yang udah dijelaskan oleh Bung Slamet Riyadi, yaitu ada petani ya Bung ya, Petani. dan juga apa deh tadi Bung? Banyak itu, kalau kita sebutin hampir semuanya yang Hampir ibaratnya yang masih di bawah garis hidup ibarat di bawah jalur kemiskinan lah, yang ibaratnya penerima upah seperti buruh, tani, nelayan, pekerja formal, pekerja informal ya, jamu gendong, ibu-ibu pedagang sayur, UKM kecil ya, guru honorer, terus ojek online, semuanya yang di platform kita itu masuk itu. Jadi masuk ke dalam perjuangan kita. Jadi memang orang-orang yang selama ini mungkin terpinggirkan, yang aturan-aturan itu tidak berpihak kepada kita, kaum yang lemah inilah yang maksud itu. Jadi ruang lingkupnya itu luas ya Bung ya? Luas, jadi bukan cuman anggota serikat, tidak, karena pengurus kita di pusat juga ada yang dari nelayan, dan kita di sini juga banyak nelayan juga ya, yang di Tanjung Pinang yang nggak ada serikat pekerjanya tuh. Kalau di Provinsi Kepri, Tanjung Pinang, di Anambas itu bahkan itu nelayan ya. Yang di Lingga juga ada petani. Jadi memang buruh, tani, nelayan, pekerja itu memang garis penggeraknya itu. Tapi yang kita perjuangkan adalah semua itu ya, sektor informal, yang formal, bahkan guru honorer itu ya, pegawai honorer itu juga kita perjuangkan. Pembentukan sampai dengan proses ikut dalam besok Pileg 2024 itu saya mengikuti gitu. Jadi kalau tadi berdiri, terus apalagi misalnya kenapa kita harus milih Partai Buruh, tadi udah saya sampaikan bahwa ya yang ngerti buruh itu sendiri gitu. Oh gitu. Iya, nggak kan mungkin orang yang di luar kelas kita tuh mengerti kita gitu loh. Kalau di Sumitomo mungkin yang tahu beratnya tanggal 24 hanya Sumitomo sendiri kan. Ya karena tanggal 24 itu tanggal tua kan gitu. Ya. Sama gitu juga ya. Buruh-buruh yang lain juga begitu. Nggak akan mungkin ibaratnya kayak pengusaha tuh ngerti kesulitan kita, nggak akan mungkin gitu loh.
Yang ngerti itu ya buruh itu sendiri. Bagaimana kita setiap tanggal 2 misalnya, apa mereka mengenal, tahu mereka rasanya gimana kalau udah tanggal tua, odol gigi habis, kita gulung-gulung odol gigi itu. Kan nggak tahu mereka kan gitu. Yang tahu tuh kita sendiri itu. Bagaimana ibaratnya kalau tanggal tua itu sabun itu jadi sampo, jadi pembersih muka, semua sama kan gitu. Hanya kita yang tahu, buruh itu sendiri tahu. Jadi memang buruh ini memang kelas-kelasnya pekerja. Jadi ini kendaraan kita sudah berjuang ya dengan perjuangan yang nggak gampang, karena tadi saya sampaikan kalau bentuk berbentuk partai baru itu butuh dana yang besar. Dan alhamdulillah kita dikasih jalan, tidak membutuhkan dana yang besar, tapi kita sudah bisa mendirikan partai sendiri, kendaraan sendiri yang bisa kita gunakan sebagai kendaraan politik kita di pileg tahun 2024. Sampaikan Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal tentang perjuangan Partai Buruh, apa sih yang akan diperjuangkan? Mungkin perlu disampaikan juga sama anggota PUKSBI ataupun masyarakat umum. Jadi Partai Buruh ini sebenarnya sama dengan serikat pekerja. Kita setiap hari, setiap waktu berjuang di jalanan, meminta apa istilahnya perbaikan upah. Bukan upah yang besar, bukan upah untuk menjadi orang kaya, tapi upah yang cukup untuk upah yang layak. Itu setiap tahun kita perjuangkan itu. Jadi kawan-kawan yang biasanya berjuang di mobil komando, ya, berdiri orasi, di tahun 2024 besok, kawan-kawan berjuang di dalam bilik suara. Bagaimana mereka memperjuangkan supaya bisa dipilih sebagai wakil, supaya bisa bersuara yang tadi di jalan, bisa bersuara di parlemen. Apa yang diperjuangkan? Pertama, garis besarnya adalah persamaan hak. Ini yang disampaikan. Bagaimana seluruh masyarakat Indonesia, tadi terutama kelas pekerja tadi ya, kelas yang tadi saya sudah sampaikan di awal, mendapat persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan terutama. Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk orang kaya saja. Universitas yang baik, yang bagus, Universitas Indonesia, UGM dan sebagainya, bukan hanya untuk orang kaya yang mampu saja. Bahkan kalau kita lihat, kadang pintar saja kadang nggak cukup, karena di sana mahal sekali biayanya. Jadi saat ini mungkin ada yang masyarakat kurang mampu tapi bisa sekolah di universitas terbaik, tapi butuh perjuangan yang sangat besar karena nggak semuanya mudah. Mungkin ada yang dapat beasiswa tapi tetap aja butuh biaya yang lain. Iya, betul. Nah itu yang perlu kita perjuangkan, bahwa kaum pekerja, kaum buruh, tani lain juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang murah, ya, yang bagus, yang layak ya, Bung. Yang layak. Yang kedua, distribusi kekayaan. Kita sebagai pekerja terutama atau masyarakat ini, kalau pekerja itu sebelum gaji kita terima saja kita sudah dipotong pajak, ya, pajak penghasilan kita. Namun begitu dikembalikan distribusi kekayaan itu, distribusi APBN itu tidak banyak yang kita dapatkan sebagai masyarakat. Jadi tidak dapat porsi yang dikit. Kenapa gitu. dapat porsi yang dikit? Karena yang membagi itu nggak ada perwakilan dari kita, bahasanya begitu. Maka kita harus perjuangkan bagaimana itu kita dapatkan gitu loh. Distribusi kekayaan itu, maksudnya supaya subsidi, terutama saat ini subsidi BBM tidak ada ya. Kalau di Batam itu listrik, air mahal karena kita tidak subsidi gitu. Apalagi kemarin air itu banyak terhambat ya, Bung ya. Ada Iya. banyak kali kendaraan-kendaraan. Iya, air itu tidak kita dapatkan dengan baik, padahal kita membayar pajak kan. Iya, betul. Terus kita yang menikmati kekayaan itu siapa? Si menikmati pembangunan itu siapa gitu. Jadi untuk pekerja itu masih sangat, ibaratnya kalau kita di Batam itu ya, atau di Provinsi Kepri ini berjuang sendirilah kita bahasanya. Jadi support dari yang kita dapatkan yang paling umum lah untuk masyarakat itu kan kayak semacam subsidi itu ya, subsidi minyak atau yang mudah lah, BBM ataupun mungkin sembako. Saat ini kan semuanya diserahkan ke pasar, sehingga itu tidak kena di kita gitu loh. Jadi berapapun upah kita, kalau harga-harga barang naik nggak ada gunanya kan, ya, begitu. Betul. Kita nggak minta tiap tahun naik, enggak. Tapi bagaimana harga itu bisa diturunkan, itu penting juga. Itu yang dimaksud dengan distribusi kekayaan yang berpihak kepada kita. Termasuk Omnibus Law itu, bagaimana betul-betul dikebiri semua hak-hak daripada pekerja, hak-hak masyarakat, masalah tanah dan sebagainya itu
menjadi perjuangan di Partai Buruh. Yang ketiga, tanggung jawab publik. Nah, itu pelayanan daripada masyarakat pemerintah terhadap inilah kaum pekerja. Itu yang kita perjuangkan. BPJS bagaimana, kesulitan di BPJS itu ya. Jadi kita BPJS dulu kita perjuangkan, itu jaminan sosial juga serikat pekerja waktu yang perjuangkan, walaupun skemanya akhirnya berubah ya, nggak sesuai sama yang kita bayangkan saat ini. Harusnya saat ini ya kita memang mensubsidi saudara-saudara kita yang mungkin nggak punya penghasilan ya, dengan kita iuran. Namun di kitanya sendiri itu degradasi pelayanan dari BPJS itu ya. Kurang bagus lah kalau menurut saya, apalagi kalau yang BPJS ketenagakerjaan misalnya kecelakaan lalu lintas itu ribet sekali, itu sulit. Nah, itu yang menjadi garis besar nanti, ini salah satunya ya, maksudnya perjuangan di Partai Buruh. Jadi masalah tanggung jawab publik itu ya, jaminan sosial dan sebagainya. Jadi itu garis besar perjuangan Partai Buruh. Jadi ini yang disampaikan kemarin. Ya mudah-mudahan kita berikhtiar, mudah-mudahan Partai Buruh ini bisa lolos ke parlemen sehingga bisa merubah kondisi yang ada, terutama Omnibus Law. Kalau misal Partai Buruh ini lolos ke parlemen di DPR RI, kita dapat kursi di sana, target kita adalah membatalkan Omnibus Law. Kita akan cek bahwa saat ini kita sedang Partai Buruh menggugat di Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Omnibus Law ya. Jadi ini ada uji materi atau uji formil, saya lupa, itu sudah proses juga. Jadi kita berjuang konsisten terus untuk Omnibus Law ini ya. Jadi Partai Buruh ini goalnya ya di situ pertama. Begitu kita lolos, yang kita targetkan adalah Omnibus Law ini kita cabut. Itu aja Bung Novel. Jadi kalau boleh tahu nih Bung, jadi Partai Buruh nanti di tahun 2004 itu nomor berapa Bung? Kalau Partai Buruh kita kemarin sudah dapat nomor urut 6. Nomor 6 ya? Nomor 6. Oh, jadi gitu. kalau Partai Buruh tuh gini. Gini ya? Gini nomor 6. Gini atau gini deh Bung? Ya gini, dia gini ya? nomor 6 ya. Jadi gitu teman-teman, yang belum tahu nanti nomor urut nanti caleg di 2024 ya? Iya. Itu nomor 6 ya. Ingat nomor 6 Partai Buruh guys. Baik, itu aja ya podcast hari ini. Dan juga penutupan ini Bung. Jadi yel-yel banyak yang belum tahu nih yel-yel Partai Buruh. Oh, Jadi, Partai Buruh tuh yel-yelnya pertama kalau dibilang Partai Buruh kelas pekerja. Partai Buruh kelas pekerja. Yang kedua Partai Buruh negara sejahtera. Terus yang ketiga Partai Buruh menang. Terus ditambah lagi terakhir Partai Buruh nomor 6. Nah, jadi ada 4 kali Partai Buruh. Itu jawabannya ada 4 kali juga. Oke, bolehlah kita sama-sama untuk penutupan. Oke, nanti sambil kayak gini ya. Oke, siap. Oke. Partai Buruh, Kelas pekerja, Partai Buruh, negara sejahtera, Partai Buruh, menang. Partai Buruh. Nomor 6. Oke, bye. Bye.